sebelumnya mana Legend Faizin ya. Karena masih Minal suasana aidin, Lebaran. mohon maaf lahir dan batin. Ya Mbak. Salam kenal sama Naya juga Mbak, jadi pengen ketemu. Iya, boleh nanti main-main ke rumah. Di mana Mbak rumahnya? Kami tinggal di Singlong Road, Wensan District, di dekatnya Wensan. tahu-tahu Mucha Park. Deket Nah, di MRT daerah apa Mbak? Coklat Wan Fang Hospital. Aku tinggal di ini Mbak, di MRT Orange di Huilong Ah, paling ujung. Nggak ada iya. rencana pulang Mbak tahun ini. Mm-mm. Kalau aku karena baru apa namanya tuh baru 7 bulan meninggalkan Lombok, jadi belum terlalu pengen yang ke Lomboknya, tapi pengennya justru ke rumah aku ke Kalimantan, rumah kakak-kakak gitu. Iya banyak teman-teman kalau pulang itu pas summer Mbak, soalnya kadang pas winter itu cuman bentar doang. Kemarin winter kita pakai untuk ngajak Maya jalan-jalan ke Taroko. Transportasi di Taiwan gampang ya, mudah Iya, iya. mudah dicapai dimanapun. Jadi habis sampai Taroko udah ngebis, terus mapnya juga akurat. Jadinya enak banget lah emang transportasi di sini nih. Iya benar. Apalagi yang apa ya, kayak ngebutuhin entah kebutuhan khusus, terus anak-anak kecil juga ini maksudnya lebih diperhatikan gitu, jadi memudahkan kitanya. Bener. Semua tempat itu kids friendly banget ya, kids Mm-mm. friendly, lansia friendly, muslim friendly juga. Iya, iya, Gitu. Kita mau sholat-sholat di taman apa nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngeliatin. Anak-anak diprioritaskan, benar Mbak. pemuda-pemudanya orang Taiwan juga saya kira sangat apa namanya tuh ramah sekali ya bagi kalau kita naik bis ngelihat kita gendong anak, mereka selalu cariin kita tempat untuk Iya duduk, benar Mbak. selalu memprioritaskan kita gitu. Naya namanya Raina Himalaya, tapi kita singkat jadi Naya. Naya ini dia lagi proses berjuang juga untuk adaptasi di lingkungan baru. Dianya kayak penasaran gitu bahasa Mandarin atau gimana gitu. Soalnya kan lingkungannya kayak mamanya bahasanya Indonesia, terus mungkin dengar sepintas orang-orang ngomongnya kok beda nih dari mamanya, ayahnya gitu, Mbak. Iya, itu juga yang menjadi salah satu tantangan yang sedang dia lagi dalam proses berjuang ya sih. Nah, dan alhamdulillah selama kami baru 7 bulan nih, sorry 8 bulan kayaknya menuju 8 bulan tinggal di Taiwan, pindah ke Taiwan, itu dia dengan keadaan yang tiba-tiba sometimes kita pakai bahasa Inggris, sometimes kita pakai mendengar teman-teman di sekelilingku pakai Chongwen, tapi alhamdulillahnya di NCCU itu hampir setiap minggu kami kumpul-kumpul dengan komunitas teman-teman Indonesia dan si Naya nih alhamdulillah akrab banget sama teman-teman dan juga ada beberapa anak dari sahabat yang anak-anak Indonesia jadi dia berteman dengan baik. Dan Hmm. Naya juga dia cukup roaming ya karena dia setiap hari Minggu kan aku bawa untuk ngaji di Masjid Besar Taipei, di Grand Masjid Oh, Taipei. TGM ya, Mm-mm. Mbak? Di TGM Oh. setiap hari Minggu jam 9 pagi. Itu Mm-mm. lausnya gurunya dia ngajar Naya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Mandarin campur-campur. Jadi Oh. eh, aku harus ready di sana untuk dampingin. Ini si Lause Mm-mm. ngomong apa gitu. Mm-mm. Tapi karena Mm-mm. memang Lause-nya itu kayaknya dia spesialis untuk preschool ya. Jadi dia bagus banget cara metodenya untuk mengajar anak-anak yang masih usia 3 sampai 5 tahun. Dan Sinanya sayang banget sama dia. Meskipun mereka nggak Masya nyambung tuh Allah. ngobrolnya. Tapi kadang kalau disuruh ini, si Nayanya gimana, Mbak? Misalnya disuruh Kalau gurunya baca atau apa gitu. Hmm. Nah, itu yang lause di masjid atau mungkin ada satu sekolah Islam ya di Taiwan ini, mereka suka dengan karakteristik orang tua Indonesia. Karena orang tua Indonesia itu selalu mendampingi anak-anak mereka gitu. Kalau di bawah 5 tahun, biasanya itu harus didampingi orang tua. Jadi kalau ngaji, si Naya dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang itu di dalam kelas
ya aku atau ayahnya itu selalu harus ada di sampingnya dia untuk mendampingi. Karena kan Naya yang paling kecil tuh usianya kemarin belum nyampe 4 tahun, yang lainnya kan sudah 4 tahun rata-rata di atas 4 tahun, 5 tahun. Dan kegiatannya kegiatan-kegiatan bermain kebanyakan, mewarnai, menggambar, menyanyi, seperti itu. Kalau awal-awal gimana sih Mbak Naya datang, terus struggle-nya tuh apa bagi Mbak, terus dari Nayanya sendiri gimana gitu yang dirasain, sepengalaman Mbak gimana? Iya, jadi sorry aku sambil ngecas. Jadi waktu awal datang ke sini, kita sekali lagi memang the power of sounding untuk baby. Aku udah ngelakuin ini karena aku percaya sounding itu penting banget ya. Aku udah melakukan ini sejak aku hamil. Sejak aku hamil kan kerjaanku cukup padat tuh sebagai dosen. Kita nggak cuma pengajaran tapi juga pengabdian, juga penelitian, dan kadang-kadang aku ngajarnya tuh di lantai 4 yang hamil gede. Jadi kita sering banget minta maaf ke baby yang ada di dalam kandungan untuk pahami keadaan ibu nih seperti ini gitu. Dan itu ternyata aku lakukan terus-menerus tanpa aku sadari sampai dia usia 4 tahun. Jadi setiap kali kita mau kegiatan yang itu dia belum paham, itu kita sounding di jauh-jauh hari. Kayak waktu kita mau berangkat, saya ingat masih kami berangkat tanggal 10 September tahun lalu. Itu 1 bulan itu sambil kita packing-packing, kita sambil bawa dia ngurus visa ke Surabaya, terus kemudian pamit-pamitan dengan kolega, keluarga, teman-teman, itu kita selalu bilang, nah ya nanti akan pindah nih ke Taiwan. Di sana itu nggak ada tante, ada kakak-kakak kami ya, keluarga kami. Di sana nggak ada eh, rumah, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada mainan gitu. Nanti kita beli mainan-mainan baru gitu. Awal-awalnya dia waktu sebelum kami berangkat tuh selalu menolak. Kamu nggak mau, Naya nggak, Ayang ya manggil tuh dirinya sendiri tuh Ayang. Ayang nggak mau, Ayang maunya di rumah ini aja gitu. Ada penolakan tuh di awal-awal. Tapi lama-lama kita bikin yang lebih fun, misalnya, nanti di sana ada ini banyak apa namanya banyak taman-taman ini yang ada perosotannya, atau ada yang ada mandi bolanya, atau karena kan memang fasilitas untuk anak-anak di Taiwan itu cukup bagus ya, baik itu yang indoor maupun yang outdoor. Nah itu jadi kita iming-iming itu, kita bilang kita nggak punya pilihan karena kita ibu harus bahasanya kerja. Kalau kuliah dia nggak paham karena dia dari kecil kan sudah terbiasa ditinggal pergi kerja ke kampus. Jadi Iya. kalau dia dengar kata kampus, dia kiranya tuh aku kerja. Nah, jadi sampai sekarang masih pakai kata itu lagi kerja. Nah terus Hmm. eh, pas prosesnya itu lama-lama dia ya 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 yang mau deh ke Taiwan gitu. Terus waktu ke sini pas waktu itu kan masih karantina. Jadi dia seneng karena dia memang waktu di Lombok kan kita sering ngajak nih kalau weekend pergi staycation di hotel. Jadi dia seneng nih dengan hotel. Nah waktu ke sini itu karantina 7 hari dan itu kita stay di hotel. Nah dia seneng karena nginepnya di hotel gitu, nggak langsung tiba-tiba di apartemen atau di rumah gitu. Dia senang-senang Mhm. aja gitu. Cuman karena seminggu ada rasa bosannya juga. Untungnya kita udah bawa ini berbagai media belajar sama bermainnya dia untuk karantina di hotel. Nah, dia senang. Cuman pas sudah hari keempat, kelima itu saya ingat dia bilang, Ibu ayo kita keluar katanya. Ayo kita pulang aja Bosan gitu. gitu. Bosen ya, karena kan di dalam hotel terus. Di dalam kamar nggak boleh kemana-mana. Pas setelah itu kita keluar dari hotel, kemudian belum dapat apartemen, aku numpang di rumah senior, senior sama-sama kuliah di NCCU juga. Beliaunya udah mau pulang ke Indonesia. Nah, di rumah temen itu dia seneng karena kan orang Indonesia, ngomong Indonesia. Ini masih belum roaming nih, masih ketemunya orang Iya belum. Indonesia. Heeh. Lama-lama pas akhirnya 1 minggu kami pindah dan kami udah dapat apartemen. Nah itu dia mulai ngerasa, Ibu rumahnya kok beda katanya, kok nggak kayak rumah yang banyak mainannya gitu. Nggak ada Mhm. mobilnya, nggak ada motornya katanya, kemana-mana kan jalan kaki, naik bis. Mhm. Waktu di
Lombok waktu di Indonesia. Dia suka banget ketika ada bis, karena kan jarang bis, karena tiap hari pakai motor, pakai mobil. Jadi ketika naik bis, kayak naik bis Damri ke bandara tuh dia senang, excited, wah naik bis. Ketika di sini justru dia nyari kebalikannya. Ya kok tiap hari naik bis ya? Kok nggak pernah naik motor lagi gitu, nggak pernah naik mobil lagi gitu. Terus kadang-kadang karena dia pengen tuh naik mobil, kita panggil taksi, iseng-iseng, kita naik taksi aja deh ke kampus atau kemana gitu. Karena saking naik bis terus kan, jadi kebalik nih suasananya. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, alhamdulillah hampir setiap minggu itu harus kita bawa dia pergi bermain, entah itu di outdoor. Kalau outdoor kan banyak ya taman untuk Iya anak-anak banyak. yang banyak banget. Itu kita ganti-ganti tempat setiap minggu. Ada spot-spot favoritnya dia. Dan kalau kita bosan di outdoor atau cuaca lagi hujan, kita bawa ke PCC, Parent Child Center. Itu ada di setiap distrik ya, di Wenshan ada, di Taan ada. Jadi di sana itu mainan sensorinya lengkap banget dan itu gratis. Dia suka banget ke sana. Itu Dan apa Mbak? Dia apa tadi PCC Mbak? si PCC, Parent PC. Child Center. Jadi itu tempat bermain untuk anak-anak. Permainannya lengkap semua. Ada permainan sensori, mulai dari permainan menggunting, permainan menempel, permainan cetak-cetak apapun, bikin kreativitas, DIY itu. Kemudian juga ada permainan yang sifatnya motorik ya, kayak misalnya dia manjat, ada tempat manjat-manjatnya, mandi bolanya, pokoknya lengkap banget deh. Dan itu ada di setiap distrik gitu, jadinya deket rumah Hmm. aja. Kemudian kalau mau pergi yang agak jauhan di Taan tuh misalnya tuh bagus tuh PCC-nya, karena dia ada Mm-mm. temanya binatang-binatang laut. Sama kemarin yang terakhir aku pergi bulan puasa itu di Wanhua, di dekatnya Hmm. taman. Itu bagus banget. Jadi keren lah ini pemerintah Taiwan yang punya inisiatif ya untuk membuka cabang PCC di banyak tempat. Jadi memudahkan kita, para orang tua, terutama yang orang tuanya bekerja, atau kayak Naya nih, dia jadi betah salah satunya karena ada PCC itu. Permainan super lengkap di dalam. Gitu. Berarti teman-temannya internasional loh Mbak. Ya, kalau di Hmm. masjid hari Minggu, karena kan dia belum sekolah ya, kami belum Mm-mm. memutuskan untuk memasukkan dia ke sekolah, karena memang kami berusaha untuk kami dampingi sebisa kami dulu nanti ketika dia sudah butuh sekolah dan dia sudah siap, baru kami masukkan. Ini lagi di tahap kami lagi bertanya, kebetulan mau sekolah, siap mau sekolah gitu. Nah, jadi so far kami yang dampingin untuk pendidikannya si Naya, sama hari Minggu tuh ngaji. Nah, hari Minggu itu satu kelas ada sekitaran 12 orang atau 10 sampai 12 orang. 3 di antaranya adalah anak Indonesia. Yang lainnya itu ada Taiwanese, orang Taiwan lokal, ada juga yang dari Timur Tengah, ada juga yang dari Aljazair, Prancis. Jadi Hmm. teman-temannya benar internasional. Dia sepulang dari sekolah excited nggak Mbak? Maksudnya ceritain pengalamannya atau Mbaknya tanyain gimana sekolahnya gitu atau gimana Mbak? Ngaji ya, ngaji ya. Mm-mm, ngajinya. Belum 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 sekolah. Oh iya, iya. Kalau ngaji dia senang, terutama sama lausenya, karena karakternya Naya nih kan dia anaknya yang lembut ya, lembut, suka banget dengan orang yang apa nyapa dia itu dengan kelembutan, dia suka banget, dan lausenya ada di situ. Karakteristik lausenya dia suka banget. Lausenya juga suka menyanyi, pasti ya guru preschool. Dia suka, biasanya kalau kami tanya pengalaman apa nih hari Minggu, misalnya sore-sore atau malam-malam, kita ingatkan lagi dia apa tadi pagi yang dilakukan. Nah, biasanya yang dia ceritakan tuh lausenya gitu daripada teman-temannya. Temannya. Kalau temannya, dia punya sahabat satu, anak teman kami juga, sama-sama mahasiswa S3 di NCCU, namanya Salma, tapi dia Salma lebih tua 1 tahun. Nah, ini sahabatnya Naya nih. Alhamdulillah punya teman, begitu nyampe di sini tuh ada Salma gitu. Jadi
ada yang menemani Hmm. dia untuk bermain. Jadi dia nggak begitu bosan ya, karena ada seumuran. Kesulitan dia tuh awal-awalnya gimana, Mbak? Kalau Mbak Mm-mm. mungkin kayak tadi kan karena Lawson-nya tuh punya karakter yang sama gitu kan ya sama dia, jadinya dia lengket. Tadi kan Mm-mm. ada yang VCC tadi gimana, Mbak? Kalau yang di PCC, enggak sih, enggak ditemenin ya. Kalau di PCC itu yang menemani kita. Namanya PCC kan Hmm. Parent Child Center. Jadi pusat untuk memperkuat hubungan antara ibu dan anak melalui permainan. Orang tua dan anak. Jadi perannya kan bukan cuma ibu aja ya. Jadi ayah dan ibu. Parent Child Center. Jadi pusat untuk bermain antara ibu, orang tua dan anak. Jadi untuk menguatkan ikatan emosional. Dan itu memang programnya dari pemerintah Taiwan ya. Nanti kalau penasaran bisa di searching. Saya juga baru paham pas di sini dan itu Iya, konsepnya Mbak. sangat bagus. Anak-anak bermain di dalam dan itu didampingi Mm-mm. oleh orang tua mereka. Gitu. Dan Hmm. permainannya banyak sekali. Nah, itu yang paling Naya suka. Tapi kalau kesulitan untuk Naya sendiri sejauh ini alhamdulillah nggak ada ya. Intinya kalau anak usia 5 tahun ke bawah, memang yang paling penting itu adalah bermain. Paling yang awal-awal banget itu yang berat adalah ketika aku mau pergi kuliah. Nah, itu dia udah ngereok gitu. Misalnya, Mereka. ibu aku mau ikut apa, ayang mau ikut, pokoknya ibu pergi kerja, ayang mau ikut gitu. Tantangan untuk si Naya sendiri adalah ketika dia merelakan saya untuk berangkat 3 jam sampai 6 jam di kampus, karena ada hari Rabu aku ada 2 mata kuliah ya, jadi aku berangkat dari jam 2 siang baru pulang jam 9 malam. Itu di awal-awal 2 minggu pertama, 3 minggu pertama itu masih rewel. Ketika aku udah masuk semester 2, dia sudah enjoy banget, dia udah paham. Oh, ibu pergi belajar, pergi kerja, di sana ada lausenya ibu dan aku nggak boleh ikut gitu. Dia udah paham itu. Alhamdulillah. Hmm. Gitu. Alhamdulillah udah paham berarti ya, Mbak. Untuk Bener. cuaca kan kadang nggak nentu nih Mbak, kadang. Apalagi ini ya mau dari musim dingin terus masuk ke spring itu pasti kadang hujan, panas, pasti daya tahan tubuh manusia pasti menurun gitu. Kalau Naya sendiri Mbak, kalau misalnya lagi sakit gitu dari Mbak sendiri gimana? Kalau di Taiwan Ya, nih gimana? mm-mm. Ini yang betul-betul kami syukuri banget ya, aku sama suami itu benar-benar ngerasain, uh, kami udah di sini kan 6 bulan pertama itu kan belum punya NHI, ya kan? Iya Mbak. Karena Mm-mm. kalau mahasiswa itu baru bisa bikin NHI, asuransi itu setelah 6 bulan. Alhamdulillahnya sejauh ini Naya tuh Allah belum pernah ngasih dia sakit. Jadi selama Alhamdulillah. hampir 7 bulan ya gitu. Mungkin yang pertama karena memang dia hmm, kebanyakan aktivitasnya bersama kami. Eh, Kemudian juga kami selalu eh, ngasih makanan itu, makanan rumahan itu kuncinya salah satu untuk menjaga kebutuhan nutrisinya dia. Dan tips yang lain yang menurutku sangat berpengaruh banget pada saat kami sebelum berangkat. Kami kan berangkat ke Taiwan itu bulan September. Bulan Agustusnya itu kami vaksin Naya, vaksin influenza. Nah, itu vaksin influenza karena Naya usianya di bawah 9 tahun, dia diberikannya 2 kali. Berselang 1 bulan, Juli sama Agustus. Septembernya itu kami berangkat. Disarankan banget sama DSA-nya Naya, dokter spesialis anaknya Naya, kalau bisa nanti sebelum pindah, karena Taiwan itu kalau lagi winter dingin banget cuacanya, dia bilang divaksin aja. 1 kali suntik itu aku bayarnya 500.000 dan 2 kali suntik itu biayanya 1 juta. Kemarin pas COVID itu berarti Mbak sama Naya sama suami udah datang ke Taiwan kan ya? Bulan September itu kayaknya adalah fase terakhir di mana karantina itu diwajibkan. Perjuangan seorang ibu gitu yang paling sulit dan yang paling berat bagi Mbak itu ketika menjadi ibu sejauh ini tuh apa gitu. Di khususnya setelah datang di Taiwan gitu. Kuliah ya. Mm. Nah, sebenarnya tiap orang memang kadar tantangannya, kesulitannya beda-beda ya.
ada yang kesulitan mungkin finansial, ada yang kesulitannya eh, macam-macam ya, karakter anaknya kah atau kalau aku sejauh ini alhamdulillah sih bisa bagi waktu ya, manajemen waktu yang baik sama suami. Jadi kalau aku kerja atau aku kuliah, suami yang megang nanya. Ketika suami kerja, dia kan ya bisnismen, suamiku. Dan ketika di Taiwan ini lebih longgar waktunya karena pekerjaannya untuk yang di Indonesia itu dihandle sama karyawannya dia. Nah, apa ya yang paling berat ya? Kalau di fase selama menjadi ibu sih yang paling berat ketika menyusui. Awal-awal ini bagi waktunya mungkin kayak kan dari Indonesia nih Mbak, terus ke Taiwan, terus kayak ngebuat manajemen waktu sendiri kan Mbak. Itu gimana gitu? Justru ketika aku pindah ke Taiwan, itu aku jadi punya banyak banyak banget waktu yang lebih luang bersama si kecil dibandingkan ketika waktu aku kerja setiap hari ya. Belum lagi ngajar sampai 5-6 mata kuliah, terus belum lagi penelitian, pengabdian, belum lagi ya setumpuk pekerjaan dosen. Ketika pindah ke Taiwan dan kemudian aku cuma hanya kuliah saja. Kuliah itu ya baca, masuk kelas, kemudian mengerjakan paper, kemudian pulang, itu justru lebih banyak waktu dengan si kecil ini. Jadi kami hampir setiap akhir pekan itu kita jalan-jalan kemana lagi nih, kita piknik kemana lagi. Ketika manajemen waktu Iya Mbak, saat benar. mengerjakan tugas di rumah. Ketika aku lagi ngetik, misalnya di laptop, dia tuh juga mau nimbrung, mau ikut megang-megang MacBook ini. Jadi dia juga ngetik-ngetik gitu. Nah, itu kadang-kadang yang, nah ya, ibu kerja dulu ya. Gitu, yang tarik Tingkat nafas. kesabaran diuji ya Mbak. Nah, itu yang kadang-kadang kan semua emak-emak kesabarannya setipis tisu. Sementara aku bisa konsentrasinya tuh di malam hari. Dan di malam hari pasti di rumah kan, nggak mungkin ke perpustakaan kalau malam jam 10 itu. Dan si Iya Mbak. Naya ini tipe anak yang dia tidurnya nanti jam 12. Ini yang Oh. kayaknya paling Sampai berat sekarang ya. Mbak, Sampai sampai sekarang dia sekarang. kalau tidur jam 12 malam. Sebagai penutup juga gitu, eh, apa ya, statement ataupun saran-saran dari Mbak Isma gitu ke mungkin orang-orang di luar sana yang pengen lanjut kuliah gitu kan, tapi em, sudah berkeluarga gitu Mbak. Jadi kalau ada temen kadang-kadang galau ya, ada yang dia dapat beasiswa, tapi dia nggak memiliki kemampuan untuk membawa keluarga. Akhirnya Mm-mm. harus berpisah dengan anak. Ada Iya juga Mbak. yang dapat beasiswa, tapi ternyata negaranya itu melarang untuk langsung membawa anaknya. Jadi ada juga yang ya itu tadi apa namanya tantangannya emang beda-beda ya setiap orang gitu. Tapi insya Allah kalau memang kita kuat banget ya niatan kita untuk eh, kuliah lagi itu karena Allah, karena memang tugas kita gitu sebagai seorang dosen. Ini profesinya karena saya akademisi ya, jadi memang wajib sekali untuk lanjut sekolah dan memang alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk bisa sekolah lagi dengan beasiswa. Kalau untuk yang sudah berkeluarga mungkin kayak saya tadi keputusan untuk pergi sekolah itu adalah keputusan bersama bagi keluarga, bagi para ibu tetap apa ya optimis. Selalu akan ada jalan pasti. Yang penting ketika kita mengambil keputusan itu selalu melibatkan Allah ya. Setiap orang punya tantangannya, maka ketika kita mengambil keputusan yang terbaik itu kita libatkan Allah saja selalu di dalam setiap keputusan itu ya. Karena kita cuma bisa ikhtiar, kita cuma bisa berusaha kan, tapi ketika yang menentukan itu siapa lagi kan kalau bukan Iya Mbak. Allah Subhanahu wa taala yang melancarkan semua rezeki,
Anak sehat juga bentuknya rezeki, Iya. suami sehat juga bentuknya rezeki, kita sehat juga bentuknya rezeki. Jadi tidak melulu hanya uang aja. Alhamdulillah, anak itu akan paham gitu. Orang tuanya punya tanggung jawab yang tadi saya bilang kalau ke bayi atau ke anak itu kita sounding, kita ngomong. Insya Allah mereka itu cerdas, bayi itu dari dalam perut udah cerdas sampai dia besar ketika di dalam didikan kita, dia akan paham insya Allah apa yang kita minta, apa yang kita pahamkan ke mereka. Halo, Hai, Naya. Naya habis dari mana? ditanya tante, oh dia belum buka sepatu Oh, katanya. belum sesuatu. Masya Allah, Gitu. jadi pengen ngobrol sama Naya, Bu. Mbak. Ditanya sama tante mau nggak? Iya. Sayang masalah orang tak undang dapur bersama yang nol. Halo, Naya. Kenal nggak? Babynya, halo. Kenalan dulu dong, namanya Naya siapa? Nama panjangnya siapa? Ini Naya, yang ini cuma sama Ulun, sama Naya Panggodan, sama Naya Obita. Iya sudah, main dulu ya. Tadi mungkin intinya ya Mbak, kayak kita selalu optimis gitu kan ya. Ya. Kayak selalu libatkan Allah dalam setiap apapun keputusan kita. Kalau saya tim yang optimis selalu, insya Allah. Kalau nggak optimis nggak sampai Taiwan Mbak. Udah Benar. stuck di Indo mungkin. Karena banyak pengorbanan yang harus direlain kan Mbak. Betul, betul banget. Nah, ketika sudah dijalani, kita flashback ke belakangnya. Kita bersyukur, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Mbak Isma udah jadi apa ya, guest malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa sharing-sharing. Mudah-mudahan kalau ada yang bermanfaat bisa diambil, yang Amin. kekurangan-kekurangannya dibuang. Terima kasih banyak Iya sudah Mbak. diundang untuk sharing-sharing. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.